well, never mind. Saya tambahin, well, whatever, never mind. Kira-kira ya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, sudahlah. Nah, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Yesus ditangkap. Perhatikan dalam situasi seperti ini, Yesus berkata kepada imam-imam yang hendak menangkapnya, juga sekaligus kepada muridnya di ayat 51, sudahlah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah sangat familiar dengan perikop ini di mana Yesus itu diserahkan oleh Yudas. Yudas itu murid Tuhan yang menjadi bendahara dari kelompok Tuhan itu. Ya, 12 muridnya. Artinya 3,5 tahun Yesus melayani, Yesus melakukan perkara-perkara dahsyat mujizat. Yudas itu menyaksikan sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas melakukan sesuatu sebagai bentuk pengkhianatan. Coba kita akan lihat next. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ada ungkapan berkata, ungkapkanlah cinta dengan kecupan. Jadi biasanya orang yang mencium, orang yang mengecup itu adalah ungkapan cinta. Bukan ungkapan kebencian, bukan ungkapan kemarahan. Nah, maka sesekali cinta memang perlu diartikulasikan lewat tindakan konkret. Seperti kecupan misalnya. Mencium merupakan perasaan suka, bukan ungkapan kebencian. Namun bagaimana dengan ciuman Yudas pada ayat 47? Apakah itu ekspresi cinta atau ada makna lain di balik ciuman itu? Dari apa yang kita baca jelas ciuman itu menandakan Yudas memberitahu sinyal kepada imam dan anggotanya, orang yang kucium itu, itulah yang kau tangkap. Karena apa? Imam-imam itu dan pengikut-pengikut imam itu tidak mengenal siapa Yesus. Waktu Yudas memberikan ciuman itu sebagai tanda bahwa inilah orang yang harus ditangkap. Ya, jadi gak ada hubungannya sebenarnya dengan ini ya. Ini cuma contoh aja. Oke, next. Kita akan lihat. Ya, siapakah yang menyerahkan Yesus kepada prajurit? Jawabnya adalah Yudas. Muridnya sendiri, bendaharanya sendiri. Mengapa seorang murid tega menyerahkan gurunya kepada pihak lawan? Nah, setelah Yudas meninggalkan Yesus di perjamuan malam, jadi sebelumnya ya ada perjamuan malam, ia langsung mencari imam setelah perjamuan itu. Nanti kalau Anda lihat dalam Yohanes 13 ayat 30. Maka pertemuan itu mengangkat Yudas menjadi pemimpin dan bersepakat menangkap Yesus. Pasalnya ia tahu persis Yesus sedang berada di Bukit Zaitun. Karena selama berada di Betani, hampir setiap hari ia berada di situ untuk menjauhkan diri dari keramaian dan doa. Jadi Yesus itu ditangkap pada saat dia sungguh-sungguh dalam kesendiriannya, di mana dia sedang berdoa. Jadi Yudas tahu waktu Yesus sendiri itu akan lebih mudah ditangkap. Sebab di tengah-tengah keramaian ada orang-orang juga yang pasti akan membela Yesus, yang pro dengan Yesus. Maka Yudas berpikir, nah pas dia berdoa inilah saat yang tepat untuk ditangkap. Tapi coba kita masuk pada perasaan Yesus. Yesus di sini sebenarnya tahu karena dia maha tahu, bukan gak tahu Yesus mau ditangkap. Justru dia berdoa supaya dia mendapatkan kekuatan. Dia berdoa supaya dia mendapatkan ketenangan. Tapi justru saat-saat seperti itulah muridnya menangkap dia. Jadi dari sini saya menangkap satu pelajaran gini. Belum tentu pada saat kita berdoa Tuhan jawab doa kita. Belum tentu pada saat kita berdoa datang kepada Tuhan kita mendapatkan seperti apa yang kita inginkan. Saya juga khotbah tentang perempuan goyim yang diperlakukan Yesus dengan sangat tidak ramah.
Dia tersungkur, dia berseru, Yesus anak Daud. Lalu dia minta tolong, tapi apa yang diperlakukan Yesus? Yesus seperti nyuekin, bahkan perempuan ini dikatakan tidak pantas, seekor anjing coba. Jadi perempuan ini disetarakan dengan anjing, bayangkanlah. Anjing. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau belajar bahwa sungguh-sungguh ketika kita percaya, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita sedang membiarkan kedaulatan Allah lah yang berlaku atas kita. Bukan keinginan kita, bukan apa yang menjadi harapan kita, tapi kedaulatan Allah. Nah di sini Yesus sebenarnya ingin dalam kesendirian ingin mendapatkan kekuatan. Tetapi justru saat-saat seperti inilah dia ditangkap. Next kita akan lihat. Lalu apa yang dilakukan Yudas supaya para prajurit tidak salah tangkap? Ia memberi tanda sederhana, yaitu dengan ciuman. Orang yang akan kucium itulah dia, kata Yudas. Tangkaplah dia. Jadi ciuman itu adalah isyarat, bukan sebagai ungkapan kasih sayang kepada seorang sahabat, kepada seorang tuan, bukan kepada pemimpinnya, tapi ciuman pengkhianatan. Oke, saya akan bawa kita melihat pada dua sisi, di mana Yesus nanti menghadapi satu sisi dia kecewa, satu sisi lain sebenarnya dia dibela, tapi dia tidak melakukan sesuatu pembelaan kepada dua belah pihak ini. Next kita akan lihat. Ya. Uniknya Yesus tidak marah. Waktu dia dicium oleh Yudas, sebenarnya Yesus tahu bahwa Yudas sedang mengkhianati dia, dan itu sinyal untuk Yesus ditangkap. Tapi hebatnya Yesus tidak marah. Dia hanya bertanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Tuh. Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Sebenarnya ini sebuah teguran kepada Yudas, tetapi dia menegur dengan cara yang lembut. Yesus tidak marah. Next kita akan lihat. Menyaksikan drama itu, salah seorang murid Yesus maju membela gurunya. Ya jelas dong. Masa gurunya yang selama ini bersama-sama dengan dia ditangkap, mereka diam saja. Siapa ini? Petrus. Petrus itu kan murid yang selalu ingin terdepan. Dia terlihat sangat berani. Dia terlihat sangat membela Yesus. Walau sebenarnya Petrus itu sebenarnya murid yang omongnya terlalu besar juga. Tidak sejalan dengan tindakannya di dalam mencintai Tuhan. Tetapi di sini dengan sungguh-sungguh Petrus membela Yesus. Saya pastikan Petrus membela Yesus sehingga dia mengambil pedangnya, menghunus dan mengenai salah satu anak buah dari imam besar itu namanya Malkus, maka kuping telinga sebelah kanannya itu copot, pluk, putus. Baca Alkitab, putus. Nah, melihat hal itu, ya, di sini katakan ia menyerang hamba imam besar dengan sekali tebasan pedang, putuslah telinga kanannya. Lalu apa yang kita lihat next? Yesus berkata, karena murid-muridnya bilang begini lagi, perlukah kami menyerang mereka? Perlukah kami menghadapi mereka? Perlukah kami berperang dengan pedang kepada mereka? Yesus bilang gini, sudahlah. Nah inilah yang saya maksud dengan kalimat kuat yang tertanam di hati saya yang Tuhan taruh. Sudahlah. Artinya gini, dia tidak membela Yudas, dia juga tidak pro dan membela kepada murid-muridnya. Dia ada di tengah-tengah menyelesaikan persoalan itu dengan berkata, sudahlah itu. Keren ya? Mengapa Yesus bisa berkata begini? Lalu ia menjamah mengambil telinga yang copot itu dan menempelkan kembali. Karena Yesus itu adalah Tuhan, dia mampu melakukan perkara yang hebat. Nempel kembali. Seharusnya kan Yesus merasa bangga karena murid-muridnya itu loyal.
Ketika dia dalam keadaan terjepit hendak ditangkap, mereka bersepakat untuk melawan. Tapi Yesus tidak menjawab, ya serang, ya kita hajar, ya kita bantai. No, dia berkata, sudahlah itu. Next kita lihat. Mengapa Yesus sanggup dan dia berkata demikian? Coba next. Karena yang pertama, Yesus menghadapi pengkhianatan, tapi pengkhianatan itu bukanlah sesuatu yang membuat dia menjadi kehilangan arah, marah dan kecewa. Saudara, kita ini bisa marah karena apa? Karena kita tidak tahu ujung dari cerita. Kalau kita tahu, kita nggak mungkin marah. Gini, saya berteman dengan seseorang dan sangat karib. Lalu saya buat usaha dengan dia. Setelah usaha kami maju, dia mengambil alih semua usaha itu dan membuang saya. Ya, dengan caranya dia membuang saya. Tentu saya kecewa. Bisa saya sangat marah dan mencoba bagaimana menghancurkan dia kembali. Tetapi kalau saya tahu akhir dari cerita ini, seluruh cerita ini, sebenarnya Tuhan mau mengangkat saya dan memiliki usaha sendiri yang lebih besar, ngapain saya mesti marah? Tapi sini ngerti gak nih? Karena memang Tuhan harus lakukan itu supaya ada keterpisahan antara saya dengan dia, agar saya memiliki usaha sendiri lebih besar. Nah, tapi kalau saya nggak ngerti, akhir dari semua cerita itu saya bisa marah tentunya. Yesus menghadapi pengkhianatan Yudas, dia tidak marah. Kenapa? Karena memang dengan cara itulah dia harus ditangkap. Karena dengan cara itulah dia harus diserahkan. Karena Yesus memang datang ke dunia untuk mati, menebus dosa kita semua. Nah, jadi pengkhianatan itu bagi Yesus bukanlah sesuatu yang menyakitkan. Karena itu memang harus terlaksana. Terus next kita lihat. Bagaimana Yesus mendapatkan pembelaan? Apa sikap Yesus? Dia tidak pro. Dia tidak langsung memprovokasi murid-muridnya dengan berkata, kamu memang murid-murid yang setia. Kamu memang pantas menjadi pengikutku. Kamu begitu membela aku. Tidak. Dia juga tidak membela mereka. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Tapi satu hal yang kita tangkap, segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit, semua ada dalam kontrol Tuhan. Katakan amin. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi apapun ke depan. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana Pak? Kalau memang saya dikhianati dan pada akhirnya saya dihancurkan. Kalau hidupmu dalam Tuhan, jalan-jalanmu adalah jalan-jalan Tuhan, tidak usah takut. Karena pembela kita adalah Tuhan sendiri. Amin. Sekali lagi, pembela kita adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita disakiti, kita dianiaya, Tuhan yang berperang melawan mereka. Kita nggak perlu melawan. Kita lebih baik diam dan tidak perlu membalas apalagi menyakiti. Karena itu bukanlah bagian kita. Sampai di sini mengerti? Oke, next kita akan lihat. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak berpihak kepada kiri dan kanan, yang mengkhianat dan yang membela, karena dia melihat semua kejadian dari perspektif Allah. Saudara, marilah kita selesaikan semua perdebatan, semua kemarahan, semua kekecewaan, semua kebencian, apapun itu, whatever tentang semua itu. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya pastikan semuanya itu Tuhan izinkan untuk membawa kita melihat kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Ya, hari Minggu saya akan khotbah tetap dalam tema berdamai dengan Allah, tapi saya akan mengambil dari satu aspek tentang penderitaan. Apa itu penderitaan? Berdamai dengan Allah memampukan kita untuk melewati semua penderitaan.
Karena penderitaan tidak bisa dihindari, penderitaan tidak bisa ditiadakan, penderitaan menjadi bagian Allah untuk membentuk hidup kita. Inilah sebabnya, itulah sebabnya kita harus tanam kuat dan taruh di hati kita menjadi satu kata-kata yang luar biasa untuk kita bisa berdamai dengan semua orang, berdamai dengan semua keadaan. Apapun yang terjadi, katakan, sudahlah itu. Amin. Ini Yesus yang ngomong. Saya hanya terinspirasi dengan perkataan Yesus. Yesus terjepit, Yesus ditangkap, Yesus hendak dibunuh. Yesus tidak mengadakan pembelaan karena dia bisa melihat ke depan sebagai rencana Allah yang besar dalam hidupnya. Kalau engkau bisa melihat akhir dari semua perjalanan hidupmu, dan Anda harus pastikan bersama dengan Tuhan kita akan melewati berbagai keadaan, dan janji Tuhan, Dia akan mengangkat kita. Amin. Dia akan mengangkat kita. Maka satu hal yang kita lakukan adalah diamlah dan tetaplah percaya berharap kepada Tuhan. Amin. Bukankah firman Tuhan katakan dengan tinggal diam kita mendapatkan kekuatan baru. Sebab orang yang tinggal diam dia tenang. Ketika kita tenang kita bisa berdoa. Dan waktu kita berdoa kita menarik kuasa Allah. Dengan satu kalimat, sudahlah itu. Amen. Jadi kalau begitu semua nih di hati kita nih, gak ada berantem-berantem. Gak ada. Ya. Fitri gak mungkin kesel sama Lisbeth, sama Yohana, gak mungkin. Saya gak mungkin marah sama siapapun kita. Karena semua kejadian itu kita melihat dari perspektif Allah yang membentuk hidup kita. Amin. Sudahlah itu. Jadi gak usah marah-marah lagi, diam saja. Saya bilang sama Ibu Gembala, sudahlah itu. Tapi baca WA dong. Ya saya baca, kenapa? Ini gak bisa datang, itu gak bisa datang. Sudahlah itu. Ya Mam? Saya bilang Mam, nanti kalau pergi jangan lama-lama ya. Ya, kalau dia pulang cepat, tiba-tiba dia naik ke atas katanya, aku mau masak yang enak. Jadi nanti habis ibadah kita makan enak. Jadi kalau saya bilang sudahlah itu, maka semua akan mempengaruhi yang lain. Men, saya janji bahwa tidak ada lagi hal-hal yang kita harus pikirkan. Kita harus harus ributkan. Apa sih yang kita ributkan? Nggak ada. Diamlah. Dengan tinggal diam kita mendapat kekuatan baru. Ya, amin. Ya, saya belajar dari orang-orang yang bisa menguasai emosinya, bisa tenang. Dia itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, tadi saya mengikuti Zoom dari BPP kita. Sebenarnya ya untuk sekelas saya ngikutin itu untuk apa gitu loh. Itu kan seminar parenting. Parenting itu kan seminar untuk orang tua yang punya anak baru usia anak-anak, nanti mencapai 2045. 2045 itu anak yang masih kecil, anak saya udah gede-gede, 2045 tuh udah pada gimana. Sebenarnya saya gak mau ikutin, tapi saya ikutin aja lah. Saya mau belajar rendah hati lah udah. Ya saya ikutin. Wih tapi saya dapat sesuatu yang hebat sekali. Ya, sebenarnya itu biasa saja kalau kita dengar. Tetapi begitu kalimat itu masuk, Tuhan bilang begini, itulah. Dia bilang begini, semua orang punya kesalahan. Lalu kenapa kita ributkan kesalahan orang? Yang tentu juga kita bisa melakukan kesalahan yang sama. Dan kalau kita bisa menghadapi semuanya itu dengan tenang, maka semua akan baik. Ya, lalu dikasih tahu cara mendidik anak. Ya, ada 5 kalimat kuat mendidik anak. 1, nanti saya bisa kasih ininya ya. 1 dikata jangan marah. 2, jangan membanding-bandingkan. 3, jangan mengusik dia. Ada 5 kata kuat yang kalau itu bisa kita lakukan, maka anak-anak itu akan sangat mencintai kita.
Nah, apa hubungannya dengan jemaat? Sama. Saya kan bapak, kamu anak-anak rohani saya. Kalau saya bukan orang yang pemberang, pemarah, saya bisa nunjukkan keteladanan, saya bisa merangkul kamu dengan kasih. Kamu akan jadikan saya bapak yang baik bagimu. Karena selama ini saya belum jadi bapak. Marah-marah melulu. Ya, Bu Ritonak, dikit-dikit marah. Ya, Bu Vero, terlambat dikit saya pelototin. Ini kan, sekarang mau terlambat biarin saja. Paling saya bilang terlambat ya Bu, kan gitu ya. Besoknya terlambat lagi ya Bu, gitu kan. Udah, nanti kalau nggak berubah-berubah ya sudahlah, gitu saja. Hidup ini nggak usah dibikin susah. Amin. Kita tenang saja. Next, ini yang terakhir. Maka ciuman Yudas mungkin pernah kita lakukan. Mengapa begitu? Kita kerap membalut kemunafikan dengan topeng kasih. Kalimat manis, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Maka pada prakteknya kita lebih mengasihi telepon genggam kita, telepon seluler kita, HP kita daripada Alkitab. Jujur, ini kan sebuah kemunafikan. Nah, kita lebih asik tenggelam dengan HP kita daripada merenungkan firman Tuhan. Jujur, ini kan kemunafikan. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, kita sering mencium Tuhan dengan cara-cara demikian. Tapi semuanya itu adalah sandiwara dan kemunafikan. Yang kedua, kita sering seperti Petrus yang membela Yesus. Memang pembelaan kita itu pada saat itu adalah pembelaan yang tulus, yang benar. Tetapi sesungguhnya kita membela tidak didasarkan pada kasih yang benar. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana kita menghadapi semua itu dengan satu hal penting. Sudahlah itu. Amin. Kok aminnya pelan nih? Sudahlah itu. Ya. Selesailah semua. Ya. Gak usah marah-marah lagi, gak usah kecewa. Saya ngomong sama ibu gembala kita, Mam, kalau ada orang yang mengecewakan kita, dengarlah, akan ada lagi terus dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apakah dengan kita marah orang itu akan berdiam diri dan tidak mengecewakan kita? Mungkin di depan kita ya, tapi di belakang dia mencoba membunuh kita. Maka jalan yang terpenting adalah sudahlah itu. Saya berdoa kepada Tuhan semoga semua kita terinspirasi dengan perkataan Tuhan. Apapun yang terjadi ketika kita berdiam dan menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita.